Terima kasih para pemirsa yang saya hormati dan kasih, saudara calon bupati nomor urut 2 yang saya mau bertanya di sini. Pertanyaan saya, Bapak sebagai calon incumbent bupati, saya sebagai anggota DPR dan sebagai ketua DPR, dan 5 tahun lalu perbedaan pendapatan daerah, grafiknya postur APBD-nya sama, tapi ketika kepemimpinan Pak calon incumbent, cash flow-nya tidak nampak. Ini menjadi pertanyaan publik. Kira-kira perbedaan dan tantangan di mana? Bisa beliau jelaskan supaya pemirsa bisa tahu problemnya di mana. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan langsung dijawab oleh calon bupati nomor urut 2. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan Bapak. Ya, pertama itu perbedaan penerimaan keuangan negara itu kita hanya murni transfer pusat. Ya, jadi ada semua dari pusat dan itu mempengaruhi secara nasional. Kondisi 2 tahun itu COVID, jadi penerimaan negara juga berkurang, otomatis penurunan ke daerah, transfer ke daerah juga berkurang. Ya, yang kedua, otonomi khusus Papua itu dulu itu dibagi di provinsi, dibagi 60-40. Ya, setelah sekarang itu setelah rubah undang-undang, jadi nomor 21 tahun 2021, itu langsung dari pusat transfer langsung ke daerah dengan indikator. Pertama itu perhitungannya jumlah penduduk OAP. Jumlah penduduk OAP kita Pegunungan Bintang itu di bawah. Jadi tinggal kalikan berapa rupiah. Jadi kemarin itu hampir 256. Jadi tidak ada pakai indikator lain. Jadi seperti itu. Jadi penerimaan daerah berkurang itu dari penerimaan negara yang ditransfer. Seperti itu. Jadi tidak ada yang mempengaruhi pengurangan itu, tidak ada. Seperti itu. Dan itu tadi kita diskusi tentang PAD. PAD kita itu sekitar 0,3%. Karena itu diharapkan dari negara ini membentuk kabupaten seharusnya harus menghasilkan PAD. Yang menjadi kekurangan kita di atas, perda tentang PAD itu belum pernah dibahas dan disahkan, sehingga kita tidak bisa pungut objek-objek pajak seperti tadi kami diskusikan. Sehingga kemarin sudah ada upaya. Nanti tadi saya bilang perda ini belum, rancangan sudah ada. Nanti DPR ini dilantik, kita dorong supaya disahkan supaya seluruh objek pajak kita ambil. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk calon bupati nomor 2 sudah menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor 1. Selanjutnya silakan calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati. Terima kasih. 50% dapat diterima karena memang itu kita telah terjadi pandemi secara global maupun nasional. Jadi saya terima. Sisi lain juga saya kasih catatan saran kepada calon bupati 02 bahwa mungkin menurut pengamat kita yang lain, kebijakan Pak Bupati kemarin penambahan OPD itu menjadi satu persoalan, walaupun pemberdayaan kepada orang daerah, tapi itu menjadi satu persoalan karena
dan uangnya di lapangan menurun, itu menurut pengamat masyarakat. Jadi jawabannya dapat diterima, tapi itu sebagai catatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari berikan aplaus untuk debat antara calon bupati nomor urut 1 dan calon bupati nomor urut 2. Selanjutnya akan memberikan pertanyaan, akan bertanya kepada calon bupati nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit. Silakan Bapak. Baik, saya Bupati Incumbent dan beliau ini mantan bupati. Ya, jadi Harap tenang. Harap tenang. selalu di beberapa tempat, bahkan tadi mengatakan bahwa pemerintahan ini jelek. Indikatornya apa? Indikator yang Anda bisa nilai bahwa jelek. Sementara setelah saya jadi bupati, kehidupan perekonomian di Oksibil ini bergerak. Jadi indikator dan seperti apa yang nanti yang bagus akan ditawarkan. Karena ini kami punya saudara-saudara yang saya sediakan dengan memegangkan dinas itu mempromosikan orang bergolongan bintang, menduduki jabatan, mempromosikan golongan, menyiapkan diri. Harap tenang. Tetapi selalu katakan jelek itu indikatornya apa? Bisa dijelaskan supaya publik ini bisa tahu. Baik. Ya. Terima kasih. Sebelum dari calon bupati nomor urut 2, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Indikatornya, saya pikir semua masyarakat Pegunungan Bintang tahu. Memang ada sekitar 80-90% yang ditempatkan orang Pegunungan Bintang semua. Tapi lebih banyak adalah keluarga langsung. Itu sebagai satu indikator. Memang orang Pegunungan Bintang, tapi keluarga sendiri. Ini kan tidak etis. Apalagi orangnya dari sisi kepangkatan tidak bagus. Menempatkan orang yang tepat pada tempatnya itu adalah satu indikator yang sangat penting. Bukan karena keluarga, bukan karena saudara atau tim sukses. Akibatnya kan pemerintahan tidak bisa jalan dengan murni sebagaimana seharusnya. Saya pikir itulah yang juga diatur dalam semua peraturan perundang-undangan, termasuk kita juga sumpah bahwa kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Kita dilantik dengan sumpah seperti itu, tapi yang kami lihat seperti itu, ini sudah menjadi hal yang diketahui seluruh publik. Itu salah satu indikator. Yang satunya sebagaimana pertanyaan kandidat pertama tadi, masyarakat bilang uang sudah tidak ada. Itu satu indikator bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini buruk, berdampak pada ekonomi masyarakat secara langsung. Sehingga saya pikir itulah indikator yang mungkin saya bisa sampaikan. 2 saja. Ini waktu tidak cukup. Kalau bicara waktu tidak cukup, terlalu banyak. Cukup 2 hal itu saja. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon bupati nomor urut 3 sudah menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor 2. Selanjutnya silakan calon bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 3. Oke, itu hanya 0,5% bisa disetujui. Tetapi saya menempatkan perwakilan suku di Pegunungan Bintang dalam posisi pemerintah. Suku yang tidak dihitung Jetpa itu kepala bencana. Suku yang tidak hitung di Murab, Arifta, kepala dinas 2. Dan suku-suku lain semua saya tempatkan. Dan mengatakan bahwa uang tidak beredar itu mungkin bisa beberapa orang saja. Karena sistem hari ini tidak ada bantuan langsung. Dulu itu ada bantuan langsung di disposisi. Makanya ada uang beredar. Hari ini semua terkonek. Buktinya penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin saya yang terbaik dari sekitar 4 bupati yang kemarin. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa sistem ini paling jelek. Nanti masyarakat yang menilai. Itu kan satu bagian saja. Sekian. Baik, terima kasih untuk calon bupati nomor urut 2. Berikan aplaus untuk debat antara calon bupati nomor urut 2 dan nomor urut 3. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada para hadirin sekalian, 1 menit untuk bertanya dan 2 menit untuk menjawab. Silakan Bapak. Di balik seorang suami yang sukses,
itu pasti ada istri. Bupati dengan wakil itu sama dengan suami istri. Sekarang pertanyaan saya, ketika terpilih nanti seperti apa? Nanti Pak Bupati dengan wakil kalian kerjasama mengantarkan masyarakat Pegunungan Bintang ke depan. Jangan sampai suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, dan akhirnya masyarakat jadi bingung. Karena itulah kondisi kita selama 5 tahun ini. Begitu. Terima kasih, silakan dijawab. Baik, Sabar Bapak, sudah paham? Baik, selanjutnya silakan. terima kasih atas pertanyaannya. Apabila masyarakat dipercayakan saya sebagai bupati, maka pembagian tugas harus jelas antara wakil bupati dengan bupati. Supaya hal yang sama, saya melayani, wakil bupati juga melayani. Karena bupati juga punya masyarakat, wakil bupati juga punya masyarakat. Sehingga pelayanan publik, kalau tidak bagi tugas maka saya keluar, nanti wakil bupatinya menderita. Masyarakat mau ketemu juga susah. Karena itu saya akan bagi tugas wakil bupati ke sekian OPD, bupati sekian OPD supaya pelayanannya juga enak. Dan tidak seperti sekarang, wakil bupati keluar, sekda keluar, pelayanan masyarakat di Pegunungan Bintang tidak ada. Karena itu kami juga bagi tugas baik supaya pelayanan publik itu jalan. Bupati keluar, wakil bupati di tempat. Wakil bupati keluar, sekda di tempat. Sekda keluar, asisten 1 di tempat atau asisten 2. Jangan semua keluar setelah dapat DPA tidak main keluar supaya pelayanan publik itu jalan. Karena itu kami juga akan tetap bagi tugas. Wakil bupati saya akan kasih kewenangan. Kau punya pelayanan di sini, bupati punya pelayanan di sini supaya pelayanan kepada masyarakat itu terarah. Tidak seperti ayam kehilangan anaknya. Begitu, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup Bapak? Cukup? Baik, harap tenang. Selanjutnya silakan calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 4. Silakan Bapak. Kalau seperti itu 100. Bagus. Seperti itu yang kita mau, bukan seperti yang sekarang. Kalau sekarang tidak seperti yang dijelaskan tadi, jadi bagus. Terima kasih. Untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi sebagaimana seharusnya. Wakil dan bupati itu seperti suami istri, harus kerjasama. Jangan bawa seseorang jadi wakil, cekik kasih mati di situ, tidak boleh. Harus kerjasama untuk kepentingan pembangunan daerah. Wakil dan bupati adalah contoh dari satu keluarga yang baik. Itu dari kita memang. Karena itu terima kasih komitmen itu. Dan kalau untuk seperti sekarang ini 100 untuk kamu. Kalau untuk sekarang seperti sekarang ini 0 pemerintahnya. Seperti itu. Terima kasih. Khusus hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis. Nomor urut 1. Silakan. Waktu bertanya 1 menit Bapak. Baik, Pak calon bupati 01, apabila Bapak terpilih sebagai bupati, maka yang sekarang terjadi pemerataan OPD itu timbang tindih. Artinya, apakah Bapak sebagai bupati maka akan menempatkan OPD itu hanya kekeluargaan saja atau bagi pemerataan kepada siapa saja yang ada orang Pegunungan Bintang? Terima kasih pertanyaan saya. Cukup? Sudah dipahami Bapak? Baik, silakan. Baik pemirsa yang saya hormati, izinkanlah saya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 04. Kalau saya dan saudara Rumin dipilih menjadi bupati dan wakil bupati, kebijakan kita adalah 80-20%. 80% itu putra daerah yang memenuhi standar untuk menjadi pegawai, memenuhi golongan untuk menjabat sebagai jabatan eselon. Itu pun ada kebijakan untuk porsi perempuan. Jadi keterwakilan gender itu penting dalam pemerintahan. Karena Pegunungan Bintang ada perempuan, maka kita juga porsikan perempuan baik dari Ketemban, Murau, Kambo,
pasti ada keterwakilan. Terus kami juga akan taruh sesuai background pendidikan supaya bisa bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan APBD sesuai mekanisme. Karena sistem SIPD membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan, harus punya kapasitas untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di daerah. Terus teman-teman saudara-saudara dari Merah Putih, Nusantara, Buton, Jawa, Toraja, Batak, Biak, Serui, siapa yang ada di Pegunungan Bintang 20% kita bagi rata. Karena kami punya moto kasih menembus perbedaan. Untuk menghimpun semua, berkolaborasi, untuk berkontribusi pikiran untuk membangun Pegunungan Bintang yang maju, mandiri, dan sejahtera. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya minta maaf sedikit ya. Sebagian besar memang saya terima. Hanya saya masukkan kalau kami dua jadi bupati dan wakil bupati maka kita bagi dulu. Jangan saya utamakan keluarga dulu karena kita dapat bagian semua lebih bagus supaya pelayanan publik itu kan satu orang dia punya keluarga, punya suara yang lebih bagus, kita rasa sama-sama. Dan yang lain makan baru yang lain tidak makan tidak. Jadi kami dua bupati wakil bupati maka jangan takut, kami akan bagi rata. Jadi begitu. 01 terima kasih. Perlu ditambah? Cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk debat antar calon bupati nomor urut 1. Pertama, apabila Bapak terpilih sebagai bupati, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk penataan pemerintahan dan pengembangan wilayah di Pegunungan Bintang? Pertanyaan sudah jelas, Bapak? Minta ulang. Apabila terpilih, langkah-langkah apa yang diambil untuk melaksanakan penataan pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, bahkan juga kabupaten bila Anda terpilih? Sabar, Bapak. Ketika saya kode, kalau Bapak boleh berbicara karena ini menyangkut dengan waktu. Silakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor urut 2. Silakan. Baik. Apabila saya dan Pak Rudin terpilih, kita akan melakukan perampingan jabatan struktural, memperkaya fungsi, dan melakukan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, dan menempatkan orang-orang yang benar-benar tahu tentang pelaksanaan pemerintahan dari Pamung untuk duduk di distrik dan juga desa sebagai pusat masyarakat. Kami akan melakukan pengawasan dan pendampingan agar proses pembangunan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan bisa dapat dikontrol dan dilaksanakan secara tepat apabila kami dipilih sebagai bupati dan wakil bupati. Masih ada waktu, Bapak? Dan melakukan pembinaan dan penataan kelembagaan, memberikan edukasi dan pelatihan serta memberikan penguatan kapasitas baik di tingkat distrik dan desa untuk mereka mematuhi dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelaksanaan sebagai pelaku pemerintahan di tingkat distrik dan kampung agar hierarki pemerintahan itu bisa dapat terlaksana sesuai mekanisme yang ada. Cukup, Bapak? Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, selanjutnya silakan calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Silakan, Bapak. Ya, pertanyaan saya itu pengembangan dan penataan pemerintahan. Jadi saya terpilih, saya sudah berkomitmen untuk pengembangan dan penataan wilayah. Di antaranya, pertama saya perjuangkan aspirasi rakyat Pegunungan Bintang untuk harus dibagi menjadi 3 kabupaten karena ini sangat sulit dan sangat luas untuk Pegunungan Bintang. Sehingga saya akan komitmen memperjuangkan 3 DOP itu harus terjadi. Sehingga distribusi SDM yang sekarang itu kita distribusikan. Persoalan pembangunan itu dekat sehingga kita selesaikan. Itu yang saya akan komitmen. Kenapa? Karena hari ini secara hierarki politik itu saya sudah bikin jembatan. PDIP 8 di kabupaten, di provinsi 4, di pusat 1. Dengan itu saya akan dorong supaya
3 kabupaten harus terjadi sehingga kita distribusi supaya kita bangun cepat. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk debat antar calon bupati nomor urut 2 dan nomor urut 1. Bapak. Sepertinya Pak 02 ini lebih cocok jadi gubernur, tidak cocok jadi bupati. Harap tenang. Nah, jadi di mana-mana Pak bicara tentang universitas, Bukmin, itu baik. Sekarang bagaimana konsep pendidikan yang saudara pikirkan tentang membangun SDM Pegunungan Bintang ke depan yang lebih baik, sementara pendidikan dasar dan menengah tidak diurus dengan baik. Kasihan di distrik-distrik, di kampung-kampung SD-SD itu guru-guru tidak melayani dengan baik. Kira-kira konsepnya bagaimana sehingga Pak berpikir bangun universitas dulu, baru pendidikan dasar dan menengah. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik, silakan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor urut 3. Silakan Bapak. Pertanyaan sangat cerdas. Harap tenang, harap tenang. Bahwa dikatakan bahwa tidak urus itu salah. Kami ini sudah urus dari dasar sampai perguruan tinggi, lengkap. Yang menjadi masalah dasar kita adalah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Sehingga langkah pertama saya lakukan long term adalah saya kirim 100 guru, 100 perawat, itu akan cover keguruan guru di bawah. Itu satu. Jangka panjang dengan hadirnya universitas, itu kita akan hasilkan guru dari kita sendiri karena ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris. Dan ini didirikan bukan karena urusan bupati, tetapi karena jadi bupati minta negara hadirkan universitas supaya orang Pegunungan itu bisa belajar, bisa eksis ke depan. Karena itu pendidikan tidak boleh kita harus keluar. Secara ekonomi juga harus bawa maju. Ini jangka panjang. Ini bupati tidak urus universitas. Ini negara yang urus. APBN yang sedang bangun. Jadi itu pikiran saya mau katakan itu kecil. Jangan kecil ini saya sudah berpikir 100 tahun ke depan. Orang Pegunungan Bintang itu akan eksis. Ini orang akan bawa datang uang dan kita akan kaya raya dengan universitas. Jadi hal ini boleh. Oke, orang bilang begini. Tapi itu. Jadi saya sudah urus SD, SMP, SMA, semuanya sedang diurus. Tidak ada yang tidak urus. Dan itu dana diperuntukkan untuk itu. Ya. Jadi jangan salah. Ini negara yang sedang urus. Karena apa? Ini posisi strategis untuk Pegunungan Bintang. Karena itu dia berada depan negara. Dia import negara kesatuan Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Dan itu akan akar. Karena ini pendidikan. Orang PhD juga akan belajar, kita akan cerdaskan. Itu kemanusiaan. Seperti itu. Terima kasih, sekian. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya, harap tenang. Akan ada waktu untuk memberikan apresiasi. Koreksi bahwa tidak benar pendidikan dasar menengah diurus. Karena saya juga punya sekolah dasar dan menengah. Kenyataannya tidak dapat perhatian. Banyak SD terbengkalai, guru-guru tidak mengajar karena mereka punya hak yang seharusnya mereka dapat dikurangi. Oleh karena itu, kalau nanti terpilih lagi, ya tolong diperhatikan untuk kepentingan pendidikan dasar dan menengah. Selain yang nanti selain universitas itu untuk kepentingan jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek, pendidikan dasar dan menengah harus menjadi prioritas utama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk debat antar calon bupati nomor urut 3 dan nomor urut 2. Selanjutnya, nomor urut 4 bertanya ke calon bupati nomor urut 3. Silakan Bapak. Baik. Calon nomor urut 3 sama yang bertanya. Karena pendapatan masyarakat Pegunungan Bintang itu hanya berharap pemerintah pusat menyiapkan dana desa untuk kelola babi usaha yang lain-lain, tapi yang nyata sekarang itu dana desa tidak sampai di masyarakat, hanya kasih habis di oksibil saja. Karena itu langkah apa yang Bapak ambil supaya dana desa itu desa-desa harus bawa turun sampai di distrik supaya
yang punya hak yang punya hak dapat itu masyarakat punya uang. Karena itu langkah apa yang Bapak harus lakukan supaya uang itu bisa sampai di kampung-kampung dan distrik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan calon bupati nomor 3 untuk menjawab pertanyaan calon bupati nomor urut 4. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya pikir masyarakat kampung dan para kepala kampung yang mungkin ada nonton, tahulah seperti apa saya punya kebijakan anggaran lalu terkait dengan pengelolaan dana desa. Kita akan kembalikan seperti sebelumnya. Terima kasih untuk pertanyaan baik ini. Supaya di kesempatan baik ini saya bisa sampaikan. Seperti itu. Kita harus melayani masyarakat, ada di tempat. Kehadiran pemerintah melalui kepala distrik maupun para kepala OPD di setiap daerah, di daerah Pegunungan Bintang maupun di setiap distrik, itu akan kita dorong supaya dapat mengawasi penyaluran dana desa itu. Jadi dana desa kita akan atur sebagaimana seperti saya sudah lakukan sebelumnya, sehingga masyarakat bisa rasakan dampaknya seperti waktu-waktu itu. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Sudah. Cukup? Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi. Mungkin saya masukkan saja, langkah yang kita harus ambil adalah ya lebih bagus kita bawa turun dana desa itu di desa supaya masyarakat yang punya uang itu lihat dulu supaya jangan kepala-kepala kampung itu kabur di oksigen. Begitu, karena memang dulu masa kepemimpinan Bapak luar biasa, masyarakat rasakan uang. Karena memang belum ada pendampingan. Harap tenang. Karena itu ya memang dua sisi kita akan jalankan sama-sama. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Mari kita berikan aplaus untuk debat antara calon bupati nomor 4 dan nomor 3. Selanjutnya, tanya ke calon bupati nomor urut 1. Baik, saudara calon bupati 01, saya mau ingin bertanya, kita di Pegunungan Bintang ini kan hanya satu transportasi udara. Karena itu apakah cara apa sehingga kita mengurangi kecelakaan pesawat yang lain-lain? Karena itu indikator apa yang beliau bisa ambil supaya jalan transportasi darat itu bisa menembus mungkin ke Bopen atau dari Sengki ke Oksibil. Terima kasih. Baik, silakan Bapak langsung dijawab. Baik, terima kasih. Saya kira pembangunan infrastruktur jalan itu penting. Kami sepakat dengan semua calon yang ada, membuka akses ke selatan dan utara itu penting supaya bisa menjawab kebutuhan masyarakat, baik perekonomian maupun kejangkauan pelayanan. Kalau jalan sudah terbangun maka semua aspek akan hidup. Oleh sebab itu kami komitmen apabila saya dan Pak Rumin dipilih, kita tetap lobby dan kerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri PUPR maupun APBD, supaya jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Pegunungan Bintang ke selatan maupun yang di utara tetap kita prioritaskan. Itu untuk menurunkan angka kemahalan dan juga membuka akses pelayanan pendekatan pemerintahan di semua wilayah. Jadi ini menjadi program prioritas. Dan juga yang dikerjakan oleh APBD, beberapa kilo yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya, kita juga akan dorong supaya ada akses yang masuk ke pusat pemukiman warga atau ke distrik-distrik untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Cukup Bapak, masih ada waktu? Cukup? Baik, silakan calon bupati nomor 4. Terima kasih. Saya sependapat, hanya mau saya tambahkan sedikit. Langkah yang kita harus lakukan adalah kerjasama antara provinsi, pusat, supaya APBD dari daerah itu berapa, terus dari APBN berapa, APBDP berapa, supaya kita harus pisahkan. Karena dari pusat punya kita tidak bisa gabungkan dengan APBD kita. Karena kita lihat sekarang kan banyak program yang kita putar, tapi kita tidak ada indikator untuk bagaimana cara kita dalam 1 tahun itu saya harus kerja berapa kilometer. Ini kan tidak ada. Akhirnya hanya anggaran itu dia berputar di dalam kota, terus ya taluk segala macam. Karena itu saya juga sependapat kita harus fokus ke
satu wilayah supaya jalan itu bisa tembus dalam waktu yang harus terukur. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk debat antar calon bupati nomor 4 dan nomor 1. Baik, silakan kembali ke tempat. Hadirin, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya baik, terima kasih. Pendukung pasangan calon nomor urut 4. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin sekalian, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, keempat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati keempat.